Reforming Heart hari ke-68. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Daud dalam pelarian. Daud diselamatkan Husai. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel 17 ayat 1 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, "Izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi dia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi, engkau mencari nyawa satu orang saja, sedangkan seluruh rakyat tetap selamat." Perkataan itu disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Tapi berkatalah Absalom, "Panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita dapat mendengar apa yang hendak dikatakannya." Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian, "Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah." Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, "Nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik." Kata Husai pula, "Engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Dia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lobang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas, dan ada orang yang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, 'Rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan.' Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa, akan tawar hati sama sekali, sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan, dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba berkumpul kepadamu. Seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan dapat menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana." Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, "Nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan, dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom." Sesudah itu berkatalah Husai kepada Sadok dan kepada Abiatar, imam-imam itu, "Ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel. Tetapi ini dan itu kunasehatkan. Oleh sebab itu, suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian. Pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun. Tetapi menyeberanglah dengan segera supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis." Yonatan dan Ahimaas menunggu di En-Rogel, dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka. Dan mereka pun langsung memberitahu Raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka, lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera dan sampailah mereka ke rumah seorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya. Maka turunlah mereka ke dalamnya. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan dan membentangkannya di atas mulut sumur itu dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya,
lalu bertanya, "Di manakah Ahimaaz dan Yonatan?" Jawab perempuan itu kepada mereka, "Mereka telah menyeberangi sungai itu." Kemudian mereka mencari, tetapi tidak mendapatkannya. Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur, lalu pergi memberitahu Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, "Bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu." Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan, yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak diperdulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya. Ke kotanya ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Seruya, ibu Yoab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Makir bin Amiel dari Lodebar dan Barsilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing, domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Mari kita merenungkan. Pasal 17 dibuka dengan usul Ahitofel untuk mengejar Daud. Ini adalah usul yang sangat baik ketika dilihat ternyata orang-orang yang memihak Absalom berjumlah sangat banyak. Ahitofel meminta 12.000 orang untuk melakukan pengejaran mendadak. Jika 12.000 merupakan jumlah minimal yang dapat dikumpulkan dalam waktu singkat, berarti Absalom mempunyai kekuatan tentara yang jauh lebih besar dari jumlah itu. Usul Ahitofel ini sebenarnya sangat baik karena Daud dan orang-orang yang mengikutinya tidak sedang dalam keadaan bersiap untuk perang. Secara psikologis, mereka sedang berada dalam keadaan yang berduka karena harus pergi meninggalkan Yerusalem sebagai orang yang telah ditolak bangsa mereka sendiri. Ahitofel dianggap sebagai ahli strategi yang sangat baik, tetapi Tuhan bermaksud untuk membunuh Absalom dalam pertempuran. Berarti Absalom harus ikut dalam perang dan karena itu Tuhan menggerakkan Husai yang berpura-pura berpihak kepada Absalom untuk membatalkan rencana Ahitofel. Untuk itulah Husai berpura-pura mengambil posisi bersama Absalom, sehingga nasihat Ahitofel dapat digagalkan oleh Husai. Perhatikan cara Husai membalikkan rencana Ahitofel. Ahitofel dengan cerdik menggunakan unsur kejutan untuk mengalahkan Daud. 12.000 orang melakukan pengejaran mendadak sebelum Daud masuk ke kubu perlindungan apapun. Jika 12.000 orang itu berhasil mengejar Daud, maka akan ada kekacauan di pihak Daud karena formasi mereka yang bukan formasi perang. Mereka akan direpotkan dengan keluarga mereka, dan karena itu mereka tidak akan siap untuk berperang dengan 12.000 tentara yang memang berada dalam kondisi berperang. Usulan itu baik, tetapi Husai membalikkannya dengan memberikan masukan bahwa pasukan Daud telah siap sedia untuk suatu serangan mendadak. Lebih baik jika seluruh Israel dikumpulkan untuk mengejar Daud. Secara strategi, usul Husai itu tidak terlalu baik, karena ketika pasukan Daud telah memiliki kubu pertahanan, maka kemungkinan Daud akan ditempatkan di tempat yang paling sulit dicapai. Meskipun mereka mengalahkan ribuan tentara Daud, tetapi jika mereka belum membunuh Daud, pertempuran itu tetap belum berakhir. Sebaliknya, dengan rencana Ahitofel, tentara Israel akan berperang dengan Daud yang masih dalam perjalanan. Kemungkinan mereka membunuh Daud lebih besar, dan begitu Daud berhasil mereka bunuh, maka perang berakhir, walaupun mereka belum berhasil menaklukkan tentara Daud.
dalam 2 Samuel 18 ayat ketiga. Dalam pasal 18 kita akan lihat bahwa strategi yang diusulkan Ahitofel justru dijalankan oleh tentara Daud. Mereka menghantam pasukan Israel dengan tiba-tiba dan menghentikan perang ketika Absalom telah mati. 2 Samuel 18 ayat 15-16. Tetapi kalimat Husai yang pasti akan diperhatikan Absalom adalah ayat 9 dan 10. Husai tahu persis bahwa Absalom masih belum membuktikan kehebatannya sebagai raja dalam memimpin peperangan. Absalom tidak mau mengambil risiko kekalahan dalam pertempuran pertamanya. Kekalahan itu akan mempersulit dia untuk mengumpulkan seluruh Israel. Fokus utama Absalom untuk menarik hati seluruh Israel membuat dia memilih nasihat Husai daripada nasihat Ahitofel. Dalam ayat 23 dikatakan bahwa Ahitofel menggantung diri sendiri ketika nasihatnya diabaikan oleh Absalom. Mengapa? Karena dia tahu Israel sulit menang jika bukan dengan strategi kejutan yang dia usulkan. Hal lain yang membuat dia membunuh dirinya adalah karena keberadaan Husai yang ternyata lebih dipandang daripada dirinya sendiri. Melalui orang-orang yang menjadi mata-mata di istana raja, Daud mendapat berita tentang rencana serangan yang diusulkan Ahitofel. Maka ia pun tidak berlama-lama. Ia tidak mengambil waktu untuk istirahat, melainkan tetap berjalan sehingga menyeberangi sungai Yordan. Narasi kitab Samuel, baik yang pertama maupun yang kedua, dengan indah menyatakan penyertaan Tuhan yang memimpin Daud selalu terasa nyata saat Daud berada dalam pelarian. Selain meluputkan Daud dari peperangan yang dapat membunuh dia, Tuhan juga menyiapkan segala yang dibutuhkan oleh Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tuhan menyiapkan orang-orang yang tetap setia kepada Daud untuk memberikan makanan, minuman, dan segala hal yang diperlukan Daud dan orang-orangnya. Kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel. Bagian ini menyatakan penyertaan Tuhan bagi Daud di tengah-tengah hukumannya. Tuhan mengirim Husai, lalu Ahimaas dan Yonatan yang menjadi pembawa berita bagi Daud, orang-orang yang menolong Daud dengan membawa makanan. Hingga penyertaannya di dalam pertempuran. Bagian ini memberikan latar belakang ketika kitab 2 Samuel masuk ke peperangan antara Daud dan Absalom. Latar belakang mengapa Absalom akhirnya mengejar Daud dengan segenap kekuatan, dan latar belakang bagaimana akhirnya Tuhan akan membunuh Absalom dikemukakan pada bagian ini. Tuhan tidak berhenti mengasihani Daud, dan bagian ini memberikan penjelasan tentang itu. Bahkan ketika Tuhan sedang menghukum Daud pun, penyertaan dan pemeliharaannya tetap Daud rasakan. Tuhan sedang melatih Daud. Dan karena itu hukuman yang dijalani Daud ini pun akan berujung pada bukti penyertaan Tuhan kepada Daud dan bukan kepada Absalom atau siapapun. Tuhanlah yang mengasihani Daud. Itu sebabnya tidak seorang pun dapat merebut tahta Israel dari dia. Daud tidak mati-matian mempertahankan, tetapi Tuhan yang menjaga tahta itu bagi Daud. Apakah yang dapat kita pelajari? Bagian ini menyatakan pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang diperkenan oleh Dia. Tuhan memakai segala hal untuk membuat orang-orang yang dikasihinya mendapatkan apa yang Dia tetapkan untuk diberikan kepada mereka. Dengan demikian, tidak ada gunanya kita merebut bagian yang menjadi milik orang lain. Tak ada gunanya juga kita mengkhawatirkan bagaimana mengejar bagian yang mau kita dapatkan. Tuhanlah pemelihara kita. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan adalah jika kita hidup bertanggung jawab kepada Dia dan mengandalkan Dia. Tuhan memberikan roti kepada orang yang dikasihinya selagi orang itu tidur. Mazmur 127 ayat 2. Apa gunanya kita menekan diri hingga tingkat stres sangat tinggi untuk mengejar apa yang kita mau? Lebih baik kita memaksa diri untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Jika pikiran kita diarahkan kepada hal-hal yang sekunder, maka kehilangan hal yang utama dalam hidup tidak akan pernah bisa digantikan oleh hal-hal yang sekunder itu. Jika kita mengorbankan relasi kita dengan Tuhan, tidak ada hal-hal apapun dapat kita lakukan untuk menggantikannya. Biarlah renungan ini boleh kita gumulkan terus.
Mengapakah kita bekerja? Karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Jika secara pendapatan atau kedudukan kita belum mendapat apa yang kita mau, lalu kita arahkan semua usaha kita untuk mencapai itu, apakah akan menjamin bahwa yang kita usahakan itu pasti berhasil? Tidak. Semua pengejaran itu hanya membuahkan ambisi yang tidak pernah terpuaskan, sehingga akhirnya membawa kepada depresi. Lalu bagaimana saya bisa tenang di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini? Satu-satunya cara kita bisa tenang adalah dengan tidak lagi menempatkan pencarian itu sebagai hal paling utama dalam hidup. Prestasi di kantor, dalam bisnis, dalam studi, dan semuanya itu merupakan suatu yang sangat kurang penting dibandingkan dengan tanggung jawab kita kepada Tuhan di dalam pekerjaan, usaha, ataupun studi kita. Mempertanggungjawabkan semua itu kepada Allah berarti apapun yang kita lakukan, semua kita lakukan sebagai usaha menyenangkan hati Allah kita. Jika kita sibuk mencari cara untuk mempertanggungjawabkan semua aspek hidup kita kepada Allah, maka hal-hal yang lain seperti pendapatan, prestasi, dan juga pengakuan manusia, jika memang Tuhan mau berikan, pasti akan kita terima. Tetapi jikalau tidak pun kita tetap memiliki sukacita sejati, karena menyenangkan hati Tuhan jauh lebih agung daripada semua